Selamat datang teman-teman di channel dari kita. Sesuai dengan judulnya, saya coba ingin berbagi bagaimana cara membuat uh, penomoran secara otomatis dan auto border, itu pemberian border pada tabel. Baik, langsung saja kita coba mulai. Yang pertama, coba kita simulasikan penomoran. Penomoran di sini menggunakan row. Saya contohkan di sini ada kolom nomor dengan row. Sini data. Nomor dengan row ini seperti pada nomor yang biasa kita gunakan dengan pencet angka terus tekan kontrol lalu kita tarik ke bawah. Row ini mirip seperti itu, namun ada sedikit perbedaan. Kita contohkan seperti ini. Row di sini min 6 adalah karena row ini mengidentifikasikan posisi baris. Jadi kalau kita ketikkan di sini barisnya adalah di angka ke-7 atau di baris ke-7, untuk mendapatkan nilai 1 maka harus kita kurangin 6. Jadi baris min 1 atau row min 6. Ini langsung bisa saja kita kopikan, kita tarik ke bawah. Untuk pembandingannya seperti yang saya katakan tadi, dengan penomoran yang biasa, penomoran biasa biasanya kita cukup ketikkan angka 1 lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini nanti akan terlihat bagaimana perbedaannya. Contoh, kita ketikkan di sini beberapa data, misalkan langsung kita copy saja biar tidak terlalu lama. Jadi ini nomor menggunakan row, ini penomoran biasa. Jika kita hapus salah satu rekodnya, sama-sama dia yang jeda ini dia tidak akan menyambung dari penomoran sebelumnya. Dengan row juga sama, penomoran biasa juga sama. Namun akan terlihat jika ini di sort. Jadi data yang di sini itu diurutkan lalu di-expand, apakah penomorannya ini ikut berubah atau tetap rapi seperti ini. Kita mulai dari sini dulu. Contoh, kita sort, kita expand selection, kita sort. Hasilnya seperti ini untuk penomoran biasa. Lalu bagaimana dengan penomoran menggunakan row? Coba kita aplikasikan. Expand juga dari selection. Ternyata dia tetap nomornya berurutan meskipun ini sudah di-expand dengan kolom data dan datanya ini sudah sesuai dengan abjad ya, sama dengan ini juga sesuai dengan abjad. Tapi di sini nomornya harus kita urutkan juga
atau harus kita rapikan lagi. Kalau yang ini tidak perlu. Ini sedikit keuntungan menggunakan penomoran row. Selanjutnya kita praktekkan penomoran dengan kombinasi. Kita gunakan saja data yang di atas ini. Penomoran kombinasi yang dimaksud di sini adalah penomorannya ini tidak hanya berupa angka. Bisa saja kita setting menjadi 3 digit atau dengan kombinasi karakter. Kita sesuaikan dulu row-nya. Karena ini di baris 26, maka kita harus kurangi 25. Pada kolom yang ini akan kita coba praktekkan penomorannya menjadi 3 digit. Jadi row ini harus kita kombinasikan dengan menggunakan fungsi text. Yang di kolom sebelahnya kita coba kombinasikan dengan karakter dengan huruf. Sedikit ada perbedaan di sini. Row tadi hanya kita tambahkan fungsi text, lalu kita formatnya kita buat seperti 3 digit. Jadi hasilnya akan seperti ini, 001. Untuk yang ini cukup sederhana, kita tambahkan, kita contohkan ya di sini untuk karakternya RC, kita masukkan di sini adalah record. Namun perlu teman-teman ketahui, untuk penambahan karakter di sini ada beberapa karakter yang mungkin dari Excel sendiri tidak bisa menerima karena itu mungkin terkait dengan masalah makro atau sistem dalam Microsoft itu sendiri. Saya contohkan, karakter ID di sini akan tertolak oleh Excel. Kemudian huruf S juga dia tertolak. Ada beberapa karakter yang ditolak. Saya tidak hafal seluruhnya. Hanya saja kalau ketika menggunakan huruf tertentu ada keterangan seperti itu, silahkan ganti dengan huruf yang lain yang tidak memunculkan pesan error. Seperti di sini kita contohkan RC. Ini tinggal kita tarik ke bawah saja. Sudah jadi kombinasi di sini. Kolom yang sebelah kiri 3 digit, yang sebelah kanan dengan kombinasi karakter. Keduanya menggunakan fungsi row kombinasi teks dengan format 3 digit, yang sebelah kanan fungsi row kombinasi teks dengan format 3 digit plus penambahan 2 karakter. Untuk berikutnya kita coba penomoran dengan kondisi. Artinya penomorannya itu bersyarat. Kita ambil sampel datanya bisa dari sini biar lebih cepat. Kita buat
dua kolom seperti yang di atas. Untuk nomor seperti biasa kita sesuaikan. Bukan disesuaikan, tapi kita di sini mau mempraktekkan bila mana kolom ini kita isi, nomor ini akan terisi secara otomatis. Kita mulai memasukkan rumusnya, kita set kondisinya berdasarkan sel ini, E45. Jadi fungsinya adalah text row. Kondisinya kurang, kita tambahin di sini. Ya, ini kondisinya sudah kita buat. Jadi kalau kita baca kondisi di sini adalah jika sel 45 itu tidak kosong, maka sel C45 ini diisi berupa teks dari row sekian dengan format 3 digit. Kita praktekkan. Ya, seperti itu fungsinya sudah mulai berjalan. Untuk penerapan di bawahnya tinggal kita tarik ke bawah. Lalu apakah ini juga berfungsi? Kita tes. Oke. Yang kolom ini bisa kita kombinasikan seperti ini. Jadi penomorannya dengan kondisi plus dia menggunakan karakter. Ini bisa kita kopikan saja karena rumusnya sama, hanya pemformatannya saja yang berbeda. Ini tinggal kita tambahin karakter src seperti yang di atas. Oke, kita fungsi. Kita tes apakah keduanya sudah bisa berjalan. Kita tes di sini, misalkan kita isi data RAM. Oke, jadi keduanya dia sudah mengisikan nomor berdasarkan kolom ini jika kolom ini terisi data. Jika kolom ini tidak terisi data, maka dia akan kosong, seperti letak pada formula di sini. Jika formula ini benar, yang dijalankan adalah value ini. Jika ini tidak terpenuhi, maka sel ini adalah kita kosongkan. Pada penomoran dengan kondisi ini, selain menggunakan row, bisa juga kita menggunakan fungsi yang lain, yaitu konta. Konta ini sedikit berbeda dengan row. Kita coba bandingkan. Kita kosongkan dulu. Konsepnya sama seperti yang di row ini, hanya saja di bagian kita ganti dengan count A.
Di sini perlu kita beri dolar untuk mengunci kolom dan barisnya. Kita tes datanya di sini. Ya, sudah bisa berfungsi. Lalu kita isikan juga nomor yang di sebelahnya seperti pada row ini menggunakan kombinasi karakter. Bisa langsung kita kopikan saja. Sebelumnya kita kopikan formulanya, lalu kita isikan datanya di sini. Apakah penomorannya bisa langsung berfungsi? Ya, bisa kita perhatikan ini kolomnya sudah mulai terisi, artinya fungsi menggunakan Ctrl A ini sudah berjalan. Nah, perbedaannya adalah penomoran kondisi di sini jika menggunakan row, ya ketika ada salah satu record yang dihapus, misalkan kita hapus kolom ini, nomor di sini karena rumus tadi akan hilang. Tapi penomorannya dia tidak dimulai dari angka 1, karena dia penomorannya berdasarkan kombinasi antara sel ini dan nomor baris. Berbeda halnya dengan count A. Count A ini jika data yang di sini kita hapus, dia akan otomatis penomorannya berawal dari angka 1. Kita tes lagi. Yang di sini kita tes. Karena di sini ada perbedaan fungsi, di mana pada count A ini penomorannya menghitung mulai dari kolom dan baris I45 hingga I47. Kita lihat dari 45 dan 47 hanya terdapat satu data, maka penomorannya menyesuaikan dari jumlah yang datanya di sini, sehingga bisa dimulai dari angka 1. Berbeda dengan row penomorannya tidak berdasarkan seperti yang di sini. Dia hanya menghitung dari penomoran baris dikurangi dengan seperti yang di setting ini tadi berdasarkan isian di sini. Keduanya bisa digunakan, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Berikutnya adalah kita coba praktekkan auto border pada penomoran. Kita di sini buat kolom nomor, lalu di sini misalkan data atau nama barang, di sini jumlah. Nah, kita akan setting dimana ketika data nama barang dan jumlah kita isi, nomor ini akan otomatis terisi dan langsung terbentuk bordernya, jadi tabelnya langsung terbentuk. Yang perlu kita lakukan pertama adalah memberikan formula penomoran secara otomatisnya berdasarkan kondisi jika kolom nama barang dan jumlah ini sudah terisi.
Karena ini di baris 59, untuk penomoran 1 kira kita kurangi dengan 58. Formatnya kita buat 1 digit atau supaya jika sel ini belum terisi, nomornya kosong, kita hilangkan saja angka nolnya. Kita tes. Oke, ini sudah terisi formulanya. Kita tarik ke bawah agar supaya sel ini bawahnya juga mempunyai kondisi seperti yang di atas. Untuk penomoran otomatisnya sudah kita setting, lalu kita setting bagaimana caranya ketika isikan data ini border ini bisa langsung terbuat. Caranya adalah kita klik sebagai acuannya sel pada nomor yang pertama, kita klik conditional formatting, new rule, kita pilih yang paling bawah, use a formula to determine, kita isikan sel yang jadi acuan tadi. Namun di sini yang kita kunci hanya kolomnya saja, jadi icon dolar sebelum baris ini kita hilangkan. Jadi dolar C69 artinya kita kunci di kolom C-nya. Formatnya kita isikan, kita full border per selnya, kita oke. Untuk mengisi sel mana yang akan diterapkan atas rule tersebut, kita isikan pada kolom price to ya. Kita tes di sini. Oke. Di sini sudah mulai terbentuk. Jadi patokannya ini nomor dan border ini ya, border ini dibuat ketika sales pada E59 ini sudah terisi. Jadi kalau ini dihapus, nomor dan bordernya akan hilang. Khusus untuk auto border ini, kenapa di sini tidak menggunakan penomoran berkombinasi karakter atau format digitnya 3 atau lebih? Karena pada conditional formatting ini dia hanya bisa, formula itu diterapkan jika sel itu berupa angka. Saya sendiri belum bisa menemukan bagaimana caranya pada formula ini bisa diterapkan meskipun selnya isinya itu berupa teks. Jadi kita gunakan adalah row, tidak teks. Kalau ini diisi teks, ini tidak akan berfungsi karena dia hanya bisa membaca sel ini isinya berupa angka. Meskipun secara hasil akhirnya ini berupa angka 003, tapi jika kita lihat secara detail di formulanya, ini adalah berupa teks. Row yang nilai row yang dimunculkan oleh fungsi teks. Jadi ini 003 ini tidak dianggap sebagai angka, namun sebagai teks. Berbeda dengan formula yang di bawah ini. Ini adalah angka yang memang menggunakan rumus row, jadi memang dianggap angka. Jadi mungkin ini saja yang dapat kami bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, setidaknya bisa menambah pengetahuan teman-teman dan kita semuanya.
Sekian dari kami. Terima kasih.